Ya, Anda kembali di MNC News Prime bersama dengan saya Reinhard Siraj yang masih bersama dengan tiga narasumber yang sudah bergabung sejak dialog di segmen berikutnya. Di segmen tadi saya akan lanjutkan. Kalau saya bisa simpulkan di pembahasan kita sebelumnya bahwa ada proses penerimaan mahasiswa jalur mandiri yang tidak akuntabel dan mungkin tidak terukur dengan proses yang sudah ada dan membuktikan bahwa adanya celah korupsi di sana. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Tapi saya ke Pak Putu. Jadi setelah ini Pak Putu, apakah benar akan ada tersangka baru mungkin saja kembali dari instansi perguruan tinggi Universitas Udayana? Begini, Bang ya, penyidik sekarang sedang bekerja. Jadi seperti berkas yang pertama, terus berusaha mencari bahwa ada keterlibatan pihak-pihak lain lagi atau tidak. Apabila nanti penyidik menemukan keterlibatan itu, ya kami seperti itu menyatakan kemungkinan bisa juga. Tapi kembali lagi ya ke hasil penyidikan dari tim, bahwa tujuannya adalah mencari sistem ini sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan atau tidak. Kalau memang sistem ini kurang tepat, seperti yang Bang Dede sampaikan tadi, Pak Doni sampaikan tadi, bahwa memang kita perlu bersama untuk meluruskan sistem ini. Namun apabila ada oknum-oknum yang memanfaatkan celah-celah ini, nah oknum-oknum inilah kita ganti, kita perbaiki dengan oknum-oknum yang mampu dan bisa menjalankan sistem itu bisa dengan sebagaimana tujuan dari program yang kita rencanakan, seperti itu. Baik Pak Putu, Kang Dede dan juga Pak Doni ya, sebetulnya mungkin soal celah korupsi lewat jalur mandiri ini mungkin bagi sebagian masyarakat ini sudah sering terdengar ya dalam proses masuk ke perguruan tinggi negeri. Tapi saya ke Pak Putu lagi, dari kasus yang di Udayana ini, temuan awalnya Kejati Bali ini dari mana sih Pak? Apa dari laporan masyarakat atau dari temuan atau bagaimana? Awalnya itu memang dari laporan masyarakat. Laporan masyarakat itu banyak, Mas. Jadi tim yang masuk ke Kejaksaan Tinggi Bali itu banyak. Jadi di laporan-laporan itu dipilah tertentu yang mana kuat pembuktiannya, bukti awal yang disampaikan, sehingga kemudian itu yang dilakukan penyelidikan oleh tim. Nah, kemudian setelah didapatkan dua alat bukti, nah baru kemudian dilakukan penyidikan. Nah, setelah alat bukti lengkap, baru kemudian kita tetapkan tersangka yang awalnya 3 tersangka tersebut yang merupakan pejabat-pejabat USDI. USDI itu bagian yang mengelola IT-nya lah yang di kampus itu. Jadi pejabat-pejabat ini yang menentukan nilai, seperti Bang Doni sampaikan tadi, yang menentukan nilai itu siapa. Nah, kayak begitu. Jadi dasarnya itu menentukan itu apa. Nah, apakah sudah sebelumnya diumumkan secara luas kepada masyarakat? Nah, dari sinilah. Nah, kemudian dari pengembangan penyidikan tersebut, setelah bukti yang didapatkan lengkap, terungkap juga dari keterangan ketiga tersangka tersebut bahwa mereka juga melakukan itu berdasarkan perintah dari yang kemudian kita tetapkan kemudian ketua panitia seleksi jalur mandiri tersebut. Yaitu adalah rektor. Ya, beliau kapasitas sebagai ketua panitia Pak Putu, seleksi jalur mandiri. berapa sih nominal yang diminta? Berbeda-beda, Bang ya. Jadi masing-masing berbeda fakultas, berbeda prodi, dan di tahun berbeda juga. Tidak semua sama begitu. Jadi antara 2018 sampai 2020 ya memang berbeda-beda. Kalau dibilang, ada yang bilang ada mahasiswa yang jalur mandiri 0%. Ya memang ada. Itu penyidik temukan juga memang ada. Tetapi kan yang kita persalahkan itu yang tidak sesuai. Ya. Kalau yang sesuai itu kan tentunya penyidik tidak menghitung itu. Yang diketahui oleh Kejaksaan Tinggi Bali berapa? Ya tentunya yang terbaru itu lah, tahun 2020. Diketahui semua. Tapi kalau saya ungkap di sini nanti kan mempengaruhi materi penyidikan. Dan ada lagi satu, Bang, kita temukan bahwa maksimal persentase untuk jalur mandiri itu kan 30%-an. Tapi ini ada di beberapa prodi yang 100% melalui jalur mandiri.
Itu halnya karena dilakukan di awal, sehingga Ya, ya, ya. penerimaannya dimaksimalkan, sehingga kuota sudah terpenuhi 100%. Pada saat penerimaan regulernya tidak bisa lagi Oke. orang-orang yang ingin bergabung melalui jalur itu kan sudah penuh formasinya. Ya. Kayak begitu. Oke. Pak Doni, artinya ada yang harus dibenahi ya. Ini sudah kewajiban berarti ini setelah melihat kasus-kasus ini. Harus lebih akuntabel. Apakah ini perlu diaudit lagi semua PTN atau bagaimana menurut Anda? Iya, saya rasa memang perlu semacam audit umum ya untuk mengevaluasi secara menyeluruh. Karena menurut saya yang seperti ini ya kebetulan saja yang tertangkap kan di Unila dan Unut ya kan. Tetapi yang lain ini bisa berpotensi, dan saya melihat yang seperti ini kan jadi kasihan ya para rektor dan para pejabat yang sebenarnya mereka punya niat baik, tetapi karena ketidakpahaman terhadap regulasi mereka kemudian keliru. Seperti ini tadi kan, bagaimana mungkin kemudian mereka membuka jalur mandirinya sudah 100% terlebih dahulu. Di jalurnya kan seharusnya ya jalur undangan. Nah, jalur undangan pun ini pun kuotanya menurut saya masih terlalu banyak. Lalu kemudian jalur tulis. Jalur tulisnya hanya 30% untuk yang PTNBH. Ini kan aneh sekali itu loh. Baru kemudian yang jalur mandiri. Jalur mandirinya ini sampai 40%, bahkan sampai 50% di dalam peraturan itu. Bahkan kalau kita baca lagi Permendikbudristeknya, itu bisa memungkinkan lebih. Karena apa? Kalau misalkan jalur mandiri, jalur seleksi prestasi belum memenuhi, jalur tes belum memenuhi, maka dilarikan ke mandiri. Nah, ini kan menjadikan kampus-kampus kita menjadi kapital. Nah, menurut saya persoalannya bukan masalah ini kapital atau tidak ya, kapitalis atau tidak, itu seperti itu. Tetapi ini pertama ada masalah regulasi. Regulasi terjadi karena ketidakjelasan visi menteri. Menurut saya, menteri ini mau dibawa kemana perguruan tinggi ini? Apakah mentang-mentang Pemda, Undang-Undang Pemda itu yang menyatakan bahwa menteri bertanggung jawab terhadap perguruan tinggi, sementara yang SD, SMP, bupati, SMA, gubernur gitu, lalu kemudian bisa seenaknya sendiri mengatur, mengelola perguruan tinggi, membuat aturan seperti itu. Zamannya dulu Pak Muhammad Nasir ketika dia menjadi Mendristekdikti, saya sudah mengatakan jalur undangan itu 5% saja, karena di sana akan ada banyak manipulasi nilai kalau 20%. Kemudian jalur mandiri itu bisa 10% saja, saya rasa itu masih wajar gitu. Kalau tadi Bang Dede bilang 20% itu sebagai bundling untuk anak-anak yang dari keluarga miskin yang wajib dicari oleh kampus sebanyak 20% juga, itu tidak apa-apa. Artinya jelas, yang penting transparansi, akuntabilitas, SOP-nya jelas. Lalu yang terakhir tentu saja ini masalah tugas rektor. Ini kan terkait dengan masalah leadership. Bagaimana proses kepemimpinan pendidikan di Indonesia ini sangat berbeda dengan yang saya alami dan saya lihat baik di Eropa maupun di Amerika misalkan. Karena rektor itu tidak ngurusin penerimaan mahasiswa baru. Kalau di luar negeri itu yang mencari dana dan lain-lain itu kan disebut presiden university. Presiden university itu dia tugasnya memang mencari dana dan dia hubungannya dengan para filantropis, pengembangan program, pembangunan dan lain-lain. Di sini karena mungkin disempitkan makna rektor, sehingga rektor pun harus ngurusin penerimaan mahasiswa baru, dan rektor pun juga dari situ udah ngurusin akademik, ngurusin pembiayaan, seleksi, lalu kemudian harus bertanggung jawab bagaimana pengembangan satuan pendidikannya, karena akan lebih mandiri, lebih otonom. Nah, ini saya rasa sangat kompleks kalau kemudian kita meredusir begitu saja pada oke lah, ini ada orang-orangnya atau lengahnya di regulasi. Tetapi menurut saya pertama harus ada visi yang jelas dari menterinya. Kalau menterinya nggak punya visi yang jelas tentang perguruan tinggi, misalkan seperti sekarang proses seleksi masuk perguruan tinggi, ini akan merusak perguruan tinggi di masa depan, karena jalur-jalur yang terkait dengan saintifik fundasional itu tidak diujikan, tetapi yang diujikan hanya tes potensi akademik, kemampuan bernalar dan berbahasa. Itu bisa dilakukan semuanya. Masa anak IPS yang kemudian matematikanya bagus, menurut peraturan menteri, keputusan menteri itu dengan nilai matematika itu dia bisa masuk ITB, sementara yang A1, A2 yang sains dia tidak mampu. Ini kan ketidakadilan. Jadi artinya ini pertama masalah visi, yang kedua konsep leadership di perguruan tinggi itu harus seperti apa. Lalu yang ketiga bagaimana kita mendesain sebuah kampus yang membuka akses kepada semua orang Indonesia secara adil dan merata. Artinya siapa yang punya kompetensi bagus, itu dia berhak untuk menjadi warga di perguruan tinggi. Karena mereka inilah yang akan mengungkit kemajuan bangsa. Kalau para dokternya misalkan ini yang sangat mahal kan fakultas kedokteran. Kalau para dokternya hanya diisi orang-orang yang punya duit, anak orang miskin tidak akan bisa menjadi dokter.
Dan biasanya seperti itu apakah berkorelasi kekayaan dengan kompetensinya? Itu akan terjadi, bisa jadi karena ketidakmampuan, ada banyak malpraktek dan ketahanan bangsa itu yang akan dipertanyakan. Jadi saya rasa ini perguruan tinggi ini sangat serius dalam rangka ketahanan bangsa di masa depan, bagaimana kita punya daya saing, sehingga harus komprehensif lah menurut saya cara mengatasinya. Jadi catatan kritis Anda untuk Kemendikbudristek, terutama Mendikbudristeknya ya. Sayangnya dari pihak Kemendikbudristek kami sudah coba berkali-kali untuk hadir di dialog, tapi tidak ada yang mau buka suara soal kasus ini. Tapi Pak Doni, Anda meyakini bahwa praktek ini juga terjadi pada PTN yang lain? Ya itu pastilah, saya yakin, saya banyak mendengar kok itu ya. Jadi artinya praktik itu sebenarnya yang istilahnya kecurangan itu sebenarnya terjadi bukan hanya di PT-nya, Mas. Di jalur undangan saja, di jalur prestasi, itu manipulasi nilai di level SMA itu terjadi. Kenapa? Ya karena sudah tidak ada panduan yang objektif. Misalkan dulu masih ada ujian nasional, kan bisa dicek nilai ujian nasional kan. Waktu kami menjadi anggota BSNP melaksanakan ujian nasional berbasis komputer, itu nggak bisa dibocorkan. Jadi sekolah yang memang berkualitas itu dengan ujian nasional itu dia bisa tahu minimal dengan ilmu-ilmu yang diujikan di situ kan, ilmu-ilmu pokoknya itu. Tapi sekarang kan tidak ada. Jadi saya rasa sekarang ini ya mungkin yang lain di kampus-kampus lain oke lah gimana caranya itu kan. Tetapi ini situasi yang tidak mengenakkan bagi para pejabat dan pengelola kampus menurut saya, karena bisa jadi tiba-tiba mereka dijebak dan ditangkap polisi, ditangkap kejaksaan dan lain-lain. Ini sesuatu yang tidak boleh terjadi lah, lingkungan akademis yang kemudian membuat setiap orang merasa terteror, takut ditangkap karena entah karena kekeliruan secara sengaja maupun tidak sengaja. Saya rasa regulasi harus jelas dan memberikan panduan bagaimana kampus harus bertindak. Oke, saya ke Kang Dede terakhir juga. Kang Dede, saya pikir sudah banyak sekali pembahasan yang juga poin-poin menarik dalam diskusi kita malam hari ini berkaitan dengan kasus korupsi di PTN Negeri. Apakah Komisi 10 ada rencana kemudian memanggil lagi Mendikbudristek Dikti atau bagaimana dalam hal pengawasan soal ini? Iya, memang kita sudah agendakan untuk memanggil kembali kementerian, sudah pasti karena setiap masa sidang baru kita akan mengundang mitra-mitra kita. Ada beberapa isu yang akan kita sampaikan terkait masalah pembatalan SK guru honorer, itu juga menjadi isu yang masih ramai. Yang terbaru tentu adalah masalah ini terkait juga dengan panja perguruan tinggi kita. Kita sedang atur waktunya, mungkin Senin atau hari Selasa besok kita akan undang. Tetapi saya sangat tertarik ya, ini kan isu hukum ini salah satunya adalah aparat penegak hukum yang memiliki satu sudut pandang yang mungkin berbeda dari sisi akademik maupun sisi politik. Oleh karena itu mungkin ke depan dalam membuat peraturan, Permendikbud atau apapun itu, semestinya harus melibatkan APH dalam hal ini. Jadi kawan-kawan kejaksaan pun harus juga dilibatkan di dalam membuat sebuah peraturan. Sebelum membuat aturan main, ditanya dulu, jika peraturannya seperti ini, apakah pihak kejaksaan, pihak BPK akan melihatnya sebagai sebuah yang keluar dari konteks atau tidak? Jika kemudian kawan-kawan APH mengatakan, oke ini sudah cukup transparan, sudah cukup benar, maka itu bisa dijalankan. Karena kalau tidak, tadi sebagaimana yang saya katakan, ini kan namanya orang kan selalu mencari celah ya. Yang kita harus lakukan sebetulnya adalah membuat satu aturan main yang sesedikit mungkin celah itu bisa katakanlah bisa diutak-atik. Karena bagaimanapun juga kita bisa memahami bahwa aturan seketat apapun yang namanya manusia, ya orang yang punya itikat-itikat tidak baik itu pasti akan mencari-cari. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang dilakukan kejaksaan. Carilah tikusnya, tetapi jangan membongkar institusinya, karena institusi pendidikan itu bagaimanapun tetap harus menjadi sebuah institusi yang harus kita junjung tinggi, karena disitulah tetap kita membangun sebuah nilai-nilai kemanusiaan buat masa depan anak-anak generasi muda. Orang-orang yang tidak baik kita singkirkan, tetapi aturan main ke depan harus kita perbaiki sedemikian rupa supaya adik-adik kita, generasi muda kita, dan institusi pendidikan ini tetap berjalan dengan baik. Terkait apa yang disampaikan Pak Joni bahwa visi harus jelas, itu sebabnya Pak Joni bahwa kita harus sedemikian rupa sangat berhati-hati jika kita harus merevisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Karena kita masih melihat banyak kisi-kisi yang harus kita jaga hati-hati. Lebih baik kita selesaikan pemilu terlebih dahulu, baru kita berbicara bagaimana kita menyelesaikan sistem pendidikan nasional yang merupakan babon daripada undang-undang. Demikian sementara, Mas.
Terima Baik, kasih banyak menarik. semua. Tentu kita harapkan ada pembenahan sekali lagi setelah kasus di Udayana ini karena ini menyangkut institusi pendidikan kita. Semoga dialog ini juga menjadi pertimbangan bagi seluruh pihak untuk bisa memperbaiki bagaimana sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Dan kita akan tunggu Pak Putu bagaimana proses penyidikan berikutnya terkait dengan kasus korupsi di Udayana ini. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak, Kang Dede, Pak Doni, Pak Putu sudah bergabung. Selamat malam, sehat selalu. Sama-sama. Terima kasih Mas Renal. Terima kasih Pak Joni, Pak Putu, terima kasih. Terima kasih Kang Dede. Dan kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain di MNC News Prime. Tetaplah bersama kami.